sekarang kan banyak kasus infertilitas, yaitu kesuburan yang kurang, yang mandul istilahnya. Iya. Sekarang orang dari segi fisik, dari penampilan luar kelihatan sehat-sehat, Ya. tapi kesuburannya jauh gitu. Pemsat Serasi Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami di program Talk Show Ruang Pasrah Cerdas dan Inspiratif mengungkap cerita di balik berita. Sahabat di Stat FM, setelah kita ulik tadi perjalanan karir dan juga proses belajar hingga memilih menjadi seorang dokter kebidanan dan kandungan oleh narasumber kita, Bapak Dr. Sapei Siregar SPOG, masih berada di studio. Nah, Pak Dokter, kami ingin bertanya lagi. Padahal kan sudah kemana-mana, Ya. sudah melanglang buana katakanlah. Kenapa sih memilih di Mandailing Natal, bahkan sampai mendirikan rumah sakit di Madinah itu? Kenapa memilih di Madinah? Ya. Padahal udah tugas di Palembang, tugas di Bangka, di apa segala macam, Banjarmasin, udah kemana-mana. Ya. Terakhirnya kenapa memilih pengabdiannya di Mandailing Natal gitu? Ya. Jadi tahun 98 sebelum kabupaten, katakanlah begitu ya. Saya waktu itu masih di daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Provinsi Kalimantan Selatan ya. Waktu itu saya diangkat sebagai PLT, Direktur Rumah Sakit Tabalong namanya. Tabalong. Di salah satu kabupaten juga. Kabupaten Tabalong. Ya. Ibu kotanya Tanjung namanya. Ibu kota Tanjung ya. Itu kota yang sangat maju. Di situ ada Pertamina, batu bara yang besar. Dan di situ ada rumah sakit Pertamina juga. Di situ pun saya alhamdulillah saya selalu ditempatkan di tempat-tempat yang bagus. Ya, rezekinya bagus. Ya. Waktu itu saya sebetulnya nggak kepingin jadi direktur atau pejabat. Tapi waktu itu udah saya tolak. Tapi datang bupati dan datang kanwil kesehatan. Minta supaya saya terima dulu sebelum dapat yang definitif. Akhirnya saya terima. Udah saya terima itu, maka dengan secepat, hanya sebentar rumah sakit itu sangat maju. Sampai istilahnya pasien nggak tertampung lagi. Istilahnya kalau orang Kalimantan hibak katanya. Hibak gitu ya. Hibak itu melimpah. Melimpah ya. Karena kadang-kadang udah ditaruh di gang itu. Di gang itu pasien mau ya, tidak ada yang komplain lagi ya misalnya. Jadi begitulah kita tata dengan kerjasama yang baik dengan semua, kita bangun kepercayaan. Ya, akhirnya kalau ada rezeki kita bagi rata, kita terbuka, transparan, semua keuntungan. Jadi pasien sangat banyak. Tapi dari Banjarmasin sudah meminta saya juga ke Universitas Lambung Mangkurat untuk jadi staf dosen karena di sana masih sedikit objinnya. Di Banjarmasinnya. Iya, kota provinsi. Jadi terakhir saya mau pindah ke Banjarmasin, mau dipindahkan ke Banjarmasin. Mau dipindahkan. Tapi ketika itu saya lihat kalau saya di sini terus, saya bertahan, bangun karir, nggak akan pulang-pulang lagi. Tidak akan pulang ke kampung. Iya, sementara saya sudah sangat lama merantau. Jarang ketemu orang tua. Saya rasa saya selama ini hanya ngurusin orang luar aja, nggak pernah ngurusin keluarga. Maka timbulahnya saya akan pindah ke Sumatera. Sumatera Utara. Saya uruslah pindah itu dari Banjarmasin. Saya udah dipindahkan jadi dosen di Banjarmasin. Mau pindah ke Sumatera Utara, ditahan juga, enggak bisa. Tidak diberikan karena sangat dibutuhkan. Jadi kebetulan lagi-lagi Kanwil Kesehatan di Medan itu Siregar pula, Masrul Siregar. Kebetulan Siregar ini. Iya. Saya carilah jalur dari mana kenal ke situ. Udah ada rupanya keluarga yang kenal.
Terus saya telepon langsung Pak Masrulnya, diangkat. Saya jelaskan apa permasalahannya. Saya ingin pindah ke Medan, tapi saya nggak dikasih rekomendasi, ditahan. Iya. Langsung diteleponnya Kanwil sana, besoknya keluar rekomendasi. Keluar rekomendasi Pindah ke Sumatera Utara. Sumatera Utara. Di Sumatera Utara di mana? Ditempatkan langsung di Adam Malik. Adam Malik di Iya. rumah sakit pusat Adam Pusat, Malik, ya. karena saya dari sana pun statusnya dosen, mau Dosen. diangkat juga jadi dosen ke situ. Di mana dosen? Di Adam Malik, Di Adam di Malik. USU ya. Di USU. Iya. Terus lama nggak di rumah sakit Adam Malik, Pak? Saya nggak sempat bertugas karena saya langsung diskusi sama Kanwil. Saya bilang saya sudah banyak melihat ke daerah bahwa objek ini terlalu banyak terkumpul di kota. provinsi, di kota-kota besar. Sementara orang banyak sekali membutuhkan di daerah. Dan tidak memang tersentuh. kasusnya waktu itu banyak ya kasus. Oh pasti banyak, luar biasa luar kan. biasa. Tidak ada, bayangkan satu kabupaten nggak ada dokter objinnya. Hmm. Saya akan mengabdi ke sana dulu, saya bilang. Waktu itu sekretaris Kanwilna Dr. Tamrin orang Kota Nopan, Marga Nasution. Iya. Ya udah, dia senang pula, udahlah. Kasih langsung surat itulah ke rumah sakit umum. Rumah sakit umum Panyabungan ya, Dan itu belum kabupaten ya? Iya, belum. Tahun 99 kan kita. 99, Iya, ya. masih kecamatan. Iya, masih kecamatan gitu. Terus lama mengabdi jadinya di sini, Bang ya. Lama. Dari tahun 98 Oktober 98 sampai saat ini. Iya, udah pensiun. Udah pensiun ya sampai ya, saat ini. sampai pensiun. Nah, itu pilihan utamanya Mandeling Natal karena memang ingin mengabdi pada kampung gitu. Ya. Kenapa tidak memilih Sidimpuan gitu, Bang? Sidimpuan waktu itu sudah 2, SPOG 3. SPOG 3. Udah 3. gitu di Waktu sana, itu masih hidup Dr. Aziz yang punya Inanta. Ada Dr. Mahlul ya. Mahlul. Mahlul. Satu lagi Dr. Musbar udah di situ dia kan. Udah 3 waktu itu. Untuk apa kumpul-kumpul di situ? Kan gitu kan? Iya, padahal jarak Panyabungan Sidimpuan itu dekat, lumayan. iya, tapi orang sini kan susah kalau mau Susah. dirujuk ke sana. Iya, mau dirujuk Kenapa ke sana. nggak ke Panyabungan aja? Ke sinilah saya coba dulu gitu. Oke. Nah, karena memilih Madinah untuk pengabdian, Ya. itu pengabdian tidak terakhir itu, Ya. pengabdian di masa-masa terakhir sebagai ASN di bidang Ya, kedokteran itu, lalu mendirikan rumah sakit khusus di Mandeling Natal. Ini bagaimana sih sebenarnya kesadaran masyarakat kita nih, khususnya di Madinah, terhadap kesehatan ibu, mulai dari prahamil sampai dengan pasca kehamilan itu? Ya. Kalau saya lihat perkembangannya sudah sangat jauh dibandingkan kira-kira 20 tahun yang lalu ya. Artinya kesadaran untuk memeriksakan diri ke dokter itu sudah semakin tinggi ya. Cuma di mana sekarang permasalahan masalah-masalah yang timbul di bidang kebidanan. Untuk kebidanan ini kasus-kasus yang berat, yang bermasalah dan yang mempunyai angka kematian yang tinggi itu ya. yaitu ada 3. Satu darah tinggi atau namanya keracunan kehamilan, hipertensi ya. Hipertensi. Satu lagi pendarahan. Satu lagi infeksi. Yang 3 itu masih tetap yang paling menonjol ya. Itu tinggi, termasuk tadi darah tinggi itu pada ibu hamil masih sangat tinggi di Mandeling Natal ini. Ya. Penyebabnya karena apa itu, Bang? Penyebabnya pola makanan. Pola makannya. Ya, pola makan itu. Jadi lifestyle, gaya hidupnya yang masih pola makan kita ini kan kita udah terbiasa dengan makanan kandungan lemak dan garam yang tinggi. Nah, inilah selalu. Itu Mandailing ya. Iya, Mandailing. Sayur aja di sini pakai santan gitu, Iya, Bang ya. iya. Udah sayur dipakein santan lagi gitu kan, itu berarti lemak tinggi juga. Jadi di situ kelemahan kita di sini. Seharusnya kalau kita ingin berhasil di sini pelayanan kebidanan itu, edukasi yang baik untuk masyarakat sehingga bisa merubah pola hidupnya ini. Iya. Karena berkali-kali juga kita dalam setiap kunjungan itu selalu kita ingatkan. Tapi karena sudah kebiasaan susah juga kan merubahnya. Merubah makanan kan paling susah kan. Berarti kesadaran itu masih sangat minim sekali terkait dengan pola hidup ya. Terutama makanan ya. Itu yang paling menyebabkan terjadinya hipertensi atau apa terhadap ibu hamil. Tapi kesadaran untuk selalu pergi ke medis gitu untuk pemeriksaan kehamilan itu sudah tinggi ya.
Sudah tinggi, apalagi sekarang kan sudah ada BPJS, BPJS jadi ya. hampir nggak ada hambatan lagi ya. Bagi mereka yang sudah punya kartu itu udah pasti lebih mudah kan. Lebih mudah ya. Iya. Artinya kalau itu sudah disadari betul bahwa orang ibu hamil itu tidak lagi misalnya ke dukun atau ke apa gitu ya, udah ke medis ya rata-rata. Iya, dan rata-rata kan sudah ada bidan di desa pun dapat bidan-bidan pun sudah mengarahkan juga. Sudah mengarahkan. Harus minimal sekali atau 2 kali pergi ke dokter spesialis. Pemeriksaan ya. Iya. Pemeriksaan kandungannya juga sudah berjalan secara rutin Iya. bagi ibu-ibu hamil. Edukasi itu juga sudah berjalan berarti ya. Menurut sudah mulai. Abang misalnya di Mandeling Natal Pola termasuk makanan biasa- ini saya lihat belum susah berubahnya. pola makanan yang Pola tinggal itu makanan ya. yang susah berubahnya. Ini yang jarang sekali. Jadi Orang sekarang ini yang saya lihat menurut pengamatan saya, walaupun namanya survei kecil-kecilan Iya. kita sendiri, sekarang kan banyak kasus infertilitas, yaitu kesuburan yang kurang, yang mandul Iya, istilahnya. iya. Sekarang orang dari segi fisik, dari penampilan luar kelihatan sehat-sehat, Sehat-sehat ya. tapi kesuburannya jauh gitu. Iya. Banyak, itu yang paling banyak. Satu konsultasi ingin mendapatkan keturunan, Iya. sudah nikah 2 tahun, 3 Iya. tahun, 4 tahun. Iya. Nah, kemudian di samping itu saya lihat, saya bandingkan 20 tahun yang lalu dengan sekarang, angka kejadian kelainan-kelainan pada kandungan itu seperti kista dan miom itu sangat jauh meningkat. Itu kelainan itu sangat jauh meningkat. Iya, sangat jauh meningkat. Kasusnya makin tambah banyak. Tambah banyak ya. Dan banyak juga mengenai wanita-wanita yang belum menikah juga. Wanita yang belum menikah tapi udah kena miom, kena kista. Penyebabnya kenapa itu? Kurang Nah, bersih ini- atau bagaimana? Kalau saya teliti dari pola makan juga. Pola makan ya. Kita lihat makanan kita ini sekarang sudah mengalami penuh dengan zat-zat yang namanya radikal bebas. Radikal bebas. Radikal bebas itu sifatnya merusak sel, sehingga sel mengalami mutasi, berubah dia. Itu makanan seperti apa? Jajanan ya barangkali. Jajanan, fast food itulah mungkin. Karena di situ semua pasti pakai zat kimia. Apakah itu berupa penyedap, Penyedap ya. pengharum, pengembang, pewarna, Warna ya. itu semua ada itu. Itu memang sangat dominan sekali pengaruhnya terhadap penyakit. Iya ini. pasti, karena itu kan zat-zat yang memang bisa sifatnya menstimulasi ya. Karena kan sesuatu zat yang masuk ke dalam tubuh kita yang tidak diperlukan tubuh kita, itu berarti kan jadi membawa penyakit. Penyakit Kan ya. tidak kita butuhkan itu. Kita nggak membutuhkan zat warna, Iya. nggak butuhkan zat pengembang, Iya. penyedap, nggak Penyedap. perlu. Penyedap alami ada. Ada. Nah itulah dia. Pakai bawang lebih banyak Ah. dibuat gitu kan. Dari pengamatan saya, semua saya simpulkan orang yang selalu terpapar dengan zat-zat ini. Termasuk pecin sama Ajinomoto. Iya. Itu yang paling banyak kalau Makanya, jajanan kita di luar ya. Saya bisa buktikan orang-orang yang dari desa saya tanya pola makannya masih muda-muda, baru setahun nikah udah punya anak cepat. Ada yang banyak anaknya. Dan di keluarga saya juga saya terapkan juga itu, nggak boleh itu. Berarti di Alhamdulillah. desa masih sangat jarang sekali mungkin. Sekarang Dari justru terpapar zat kimia. Sekarang udah di desa Di sekarang desa, semuanya. Iya. Karena mereka nggak tahu lagi bumbu asli itu. Sekarang kalau nggak pakai penyedap itu, Nggak kita enak, nggak kita sebutkan namanya, tapi banyak itu semua tahu itu. Nggak enak rasanya. Gitu Iya, nggak kan. tahu lagi dia masak. Nah, ini sangat berbahaya ini. Iya. Sangat berbahaya sekali kalau itu ya. Oke, baik Bang. Ini bahaya nggak sih kalau kesadaran terhadap itu tetap rendah gitu? Tapi alhamdulillah ya tidak begitu rendah lagi kalau kesadaran terhadap kesehatan ibu kehamilan. Baik, sahabat Istat FM, kehidupan tidak ada yang berjalan ya. Semua kehidupan tidak ada yang berjalan semuanya. Selalu ada kerikil yang menghalangi, namun selama integritas dan tanggung jawab terjaga, langkah tak akan terhenti. Apa harapan dan target Pak Dokter ini kita akan ulik lagi sahabat Istat FM di sini. Nah, tadi memilih untuk mengabdi di Sumatera Utara, khususnya di kampung. Itu sudah dijalani bertahun-tahun. Ya. Kemudian kenapa sih mendirikan rumah sakit? Kenapa? Apa motivasi dan apa niat abang itu mendirikan rumah sakit? Karena kurangkah fasilitas yang ada di Madinah ini? Bagaimana itu sebenarnya bang? Mendirikan rumah sakit itu bang? Ya. Jadi saya
sangat bahagia sebetulnya dari seorang dokter obgyn atau kebidanan ini. Karena saya sangat langsung bersentuhan dengan orang-orang lemah yang sangat membutuhkan pertolongan, dan ini sangat sulit ditangani oleh dokter lain. Biasanya kalau kasus kebidanan kandungan itu dokter lain nggak mau megangnya itu, langsung kirim. Sehingga bayangkan kalau kita kirim jauh ke Sidimpuan, dari Natal dia udah sampai sini kirim sana lagi udah capek, atau ke Bukit Tinggi gitu. Atau anaknya udah gawat janin itu, udah stres itu janinnya, ya kan? Dari Natal misalnya ke sini, atau malah yang jauh lagi dari Muara Batang Gadis gitu, Bang, kan? Karena ada 3T keterlambatan yang menyebabkan kematian ibu dan janin itu. Terlambat mengenali kasusnya, terlambat merujuk, terlambat memberikan pertolongan. Jadi kalaupun dia mau ngerujuk, kalau jauh kan jadi terlambat juga dapat pertolongannya. Jadi 3T ini hambatan ini. Jadi oleh sebab itu saya selalu diinspirasikan juga sama orang tua. Selalulah berbuat baik. Karena sekecil apapun perbuatan baik itu, sesungguhnya itu adalah untuk dirimu sendiri. Ya. Jadi manusia yang terbaik adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Kalau untuk kita sendiri itu nggak ada gunanya. Jadi dari situlah inspirasi saya menyadari profesi saya. Profesi saya langka dan saya punya potensi. Kemudian untuk mendatangkan dokter-dokter yang lain, misalnya kita mau nambah apakah dokter penyakit dalam, dokter anak, bedah dan sebagainya itu. Kalau hanya tujuannya rumah sakit umum, itu mereka kurang tertarik karena nggak ada tambahan penghasilan dia, ya kan? Namanya semua inginkan untuk menuju sejahtera kan? Itu sudah memang bukan hal yang tabu atau rahasia lagi di kalangan dokter. Mereka kalau ketika mencari penempatan, dia lihat dulu ada nggak di situ tempat praktik yang lain, rumah sakit. Jadi kalau ada itu supaya merupakan daya tarik. Ya, buktinya kita selama ini sudah banyak menjalin kerjasama juga, baik dari UI, dari Palembang, dari Padang, ada terus. Nah, tadi motivasinya atau niatnya untuk mendirikan rumah sakit itu lagi di Madinah ini apa, Pak? Ya, itu sudah jelas. Bagaimanapun seluas ini kota kabupaten enggak mungkin tertampung terladeni satu rumah sakit gitu, Bang. Kalaupun dipaksakan itu berarti tidak berkualitas lagi, tidak tercapai nanti standar ya. Tidak terpenuhi standar. Jadi motivasi itulah yang bisa dibuat. Berarti kan untuk selalu bersinergi dan dengan pihak pemerintah, rumah sakit umum gitu, Pak. Selalu. Nah, itu motivasinya. Kenapa tidak mencoba menjadi, misalnya Abang lah selalu kita melihat perjalanan karirnya itu hanya sekali saya dengar tadi menguliknya itu menjadi PLT gitu, tidak menjadi bagian dari pejabat atau struktural, tetap berada pada posisi fungsional. Kenapa tidak pernah mencoba menjadi kepala rumah sakit, bahkan misalnya seperti kawan Abang tadi yang lulus dari SMA 1, Ibu Cahaya, pernah misalnya atau ada beberapa dokter misalnya yang menjadi pejabat. Itu kenapa Abang tidak pernah terpikir atau tidak menjalani di struktural kesehatan ini, betul? Padahal potensi itu ada gitu kan? Ada. Jadi karena saya pun sudah pernah jadi pimpinan rumah sakit, alhamdulillah saya bilang tadi itu sangat cepat majunya dan ketika saya pindah dari situ semua pada menangis itu. Jangan pindah lagi gitu. Jangan pindah lagi. Itu dari kabupaten yang di Kalimantan. Semenjak di Madinah berkarir sudah 99, hampir 23 tahun lebih ya. 22 tahun. 22 tahun misalnya. Kenapa tidak menjadi kepala dinas atau pimpinan rumah sakit gitu? Jadi saya rasa kalau untuk jabatan kepala dinas itu tidak susah mencarinya dan mudah, ya. Tapi kalau untuk mencari seorang yang profesional ini susah. Jadi kalau kita tinggalkan profesional kita, keahlian kita, yang inilah yang menyentuh kehidupan langsung dari masyarakat, terutama ibu hamil. Ibu hamil ya. Iya, maka alangkah itu kita rasanya itu bertentangan dengan batin. Dengan kita. Batin ya. Iya. Tapi kan kebijakan, apalagi yang memahami betul terkait dengan betapa pentingnya
kebijakan yang memahami betul tentang kesehatan itu kan dibutuhkan juga orang yang punya kewenangan, termasuk untuk menjabat sebagai kepala dinas misalnya. Itu kenapa tidak ke situ arahnya? Saya memang saya pilih karir saya dari dulu. Ketika saya di Bangka dulu di Puskesmas, saya sebagai ketua Golkar, namanya dulu komisaris Golkar, ya, komisariat kecamatan, Golkar, kecamatan ya. Dan ketika saya mau mengajukan pindah mau sekolah, saya ditawarin untuk kepala dinas di kabupaten di Bangka. Kabupaten di Bangka, ya. Kalau tidak naik jadi anggota DPR. Ya, karena masih boleh dari ASN di Golkar. Masih boleh, dulu boleh. Ya. Itu dari jalur B gitu kan, birokrasi gitu ya. Cuma mungkin namanya di situ kita sudah tahu kadang-kadang tidak bisa kita pertahankan kejujuran kita di situ. Itulah mungkin yang membuat kita kurang tertarik di situ, sehingga saya carilah jalur sekolah. Padahal teman-teman saya sudah duluan sekolah, ada yang setahun 2 tahun. Saya termasuk terlambat kalau 4 tahun di Puskesmas. Orang 2 tahun udah sekolah. Udah sekolah ya. Gitu? Iya. Untuk karena saya gitu memang ikut di politik juga kan. Di ketua KNPI pun saya pernah. Ya. Jadi di Kabupaten Bangka ya. Iya. Nah, itulah alasannya. Kemudian di terakhir nih Bang, kita sudah berada di 1 jam setengah ini, udah 3:30 ini tadi. Ya maksud saya kita sudah berada hampir 1 jam lebih di acara ini. Kemudian apa target Abang nih ke depan ini setelah pensiun dari dari apa namanya ASN gitu ya di bidang dokter ini. Kemudian apa target ke depan ini Bang? Ya. Jadi kalau di dokter ini pensiun dari PNS ada, tapi kalau pensiun profesi itu tidak ada. Tidak ada. Itu seterusnya. Justru makin tua makin dicari orang. Ya, makin berminyak katanya. Istilahnya makin dicari orang. Makin dipercaya gitu. Makin dipercaya gitu. Dan itu terus targetnya apa Bang? Ya. Jadi targetnya kalau setelah pensiun ini kan sudah saya bangun fondasi untuk kesehatan. Ya. Dan ini sudah saya kader anak saya, kebetulan ada 1 dokter, ada ahli hukum ada, kemudian ada ahli ekonomi. Orang inilah saya latih berkolaborasi sekarang tiga unsur itu untuk memajukan apakah rumah sakit itu dikembangkan, tapi kalau rumah sakit pasti harus dikembangkan. Jadi yang tidak ada pelayanan selama ini harus kita adakan. Misalnya nanti kita kan belum ada spesialis jantung, itu kita usahakan harus ada. Dulu kita sudah pernah ada tapi tidak lama. Tidak lama ya. Kemudian ortopedi mungkin harus ada. Kalau mata sekarang kita sudah ada. Sudah ada. Ekspansinya ke situ targetnya. Targetnya juga untuk di daerah juga sudah kita siapkan lahan ya untuk pengembangan. Untuk pengembangan. Bahkan untuk Sidimpuan pun nanti sebagai pusat rujukan kita siapkan. Tapi itu artinya itu tugasnya anak-anak itu nanti. Tugas mereka itu. Saya sekarang fokus, insya Allah akan diridhoi Allah, akan bisa terwujud. Lagi fokus untuk mempersiapkan pesantren tahfiz kerjasama dengan Turki. Ya. Di mana itu Bang? Di Mandailing atau? Di Paluta. Iya. Di Padang Lawas Utara gitu. Tahfiz ya khusus itu fokus. Tahfiz Sulaimaniyah Turki. Jadi nanti yang alumni situ semua akan lanjut ke Turki beasiswa semua. Beasiswa gitu ya. Dan saya udah jajaki dan mereka mau kerjasama. Dan itu ekspansi dari rumah sakit ini tidak ke dunia pendidikan, misalnya kan ada kebidanan, mendirikan sebuah akademi gitu kebidanan, atau bahkan sampai ke tingkat sekolah tinggi. Itu ada nggak rencana ke situ, Bang? Iya, jadi Target setelah itu kita observasi pendidikan di Indonesia ini sekarang ini susah mencari yang baku itu gimana, berubah-ubah. Kalau dulu primadonanya Akbid, sekarang Akbid tutup semua. Kenapa tutup Akbid? Sudah terlalu banyak. Kemudian sekarang standarisasi pun nggak cukup lagi hanya di situ untuk bekerja sekarang. Sudah diarahkan ke S1 semua. S1 ya? Iya, S1. Kalau ke kebidanan itu S1-nya apa? Belum ada ya? Iya, harus ke apa lagi ya? Sekolah kesehatan gitu. Kesehatan yang lainnya. Gitu ya. Berarti kalau untuk kebidanan tidak cukup juga ya. Iya. Harus ke S1 gitu. Berarti ekspansi untuk pendidikan itu
Iya, itu pendidikan di situ kelihatan terlalu temporer, nggak permanen itu Nggak ya. permanen ya. Ya berubah-ubah terus polanya. Nah itu target dalam profesi. Nah apakah tidak tertarik masuk dunia politik Bang, karena memang sudah punya basic tadi, pernah menjadi komisariat Golkar di kecamatan, Iya. pernah menjadi ketua KNPI di kabupaten. Itu kan semuanya basicnya dalam dunia politik itu sudah ada sebenarnya. Nah setelah pensiun ini Kita sudah biasa berpolitik dari dulu kan. ya, Ya, jadi kalau sudah tua begini, ya, rasanya lebih pas kalau diarahkan kepada orang muda. Oleh Iya. sebab itu saya kepingin anak saya lah saya kader kalau mau terjun ke politik nanti, begitu. gitu. Iya. Dan itu dibutuhkan ya di Iya. politik ini Sangat dibutuhkan, sangat orang-orang dibutuhkan. yang memiliki integritas. Kalau kita ingin membuat suatu terobosan yang cepat, perubahan, harus terjun ke politik lah, harus ke situ. Karena kebijakan di situ kan. Kebijakan ya memang di Nah, situ. kebijakan Salah itu. menentukan kebijakan kan. Nah, hasilnya. jadi jangan kita alergi, itu sangat Iya. penting itu. Saya sekarang udah saya doktrin kepada anak saya, kalau mau cepat ini ya ke situlah. Ya. Nah, Dan tidak boleh alergi jangan alergi dengan terhadap politik. ya. politik, Iya. karena memang politik itu sangat dibutuhkan bagi orang-orang yang memiliki integritas, Iya, memiliki itu. daya. Tinggal kita mempergunakan kemana kita arahkan kan kita. Tapi ke politik itu sendiri kan netral, bagus ya kan. Oke, baik Bang. Terakhir Bang, harapan Abang lah sebagai dokter dan yang sudah berkecimpung di dunia kesehatan khususnya di Mandailing Natal ini Bang. Pertama tentunya pesan saya sebagai seorang dokter senior Mm-mm. yang sudah banyak memakan asam garamnya itu menikmati, Mm-mm. mulai dari dokter umum Mm-mm. sampai saya sebagai praktisi maupun sebagai pengusaha. Mm-mm. Ya tentunya banyak bersentuhan dengan segala pihak. Mm-hmm. Untuk mendirikan rumah sakit adalah suatu perusahaan yang paling sulit. Dia Ya. butuh 17 perizinan. 17 perizinan. 17 perizinan. Sampai genset pun harus ada izin. Sumur bor pun harus ada izin. Ada standarnya semua Ada gitu. standarnya semua. Sampai SOP-nya anti petirnya pun harus ada. SOP-nya harus ada. Belum lagi akreditasi dan sebagainya itu. Jadi makanya orang terambatnya di situ. Tapi kita walaupun di daerah kita sikapi dengan baik. Kita bisa membaca ke depan bahwa ini akreditasi ini adalah hal yang sangat vital di rumah sakit. Ya. Kalau tidak bisa akreditasi itu sekarang banyak rumah sakit ditutup. Tutup ya. Dan bekerja sama dengan BPJS pun nggak bisa. Nggak bisa ya. Nah, orang pada heran kok kita bisa akreditasi. Ya. Nah, karena kita siapkan SDM kita, yang penting di situ setiap ada event-event kesempatan untuk pelatihan, ya, workshop dan sebagainya itu kita ikutkan, sehingga ilmu mereka kita update semua ya. Di IT-nya pun gitu kita perkuat. Nah, jadi untuk dokter-dokter yang muda, ya kita itu jangan seperti kepingin semua itu serba instan, tidak. Tapi kembalilah kepada diri kita sendiri. Ya, kita siapkan kita apa yang mau kita capai. Kuncinya tadi itu, satu, siapkan ilmu yang matang kuat. Ya, jangan goyah sehingga kita punya basic yang kuat. Kemudian skill ya. satu lagi attitude, ini nggak kalah pentingnya. Ada nggak dokter itu Bang yang nggak bisa menyuntik? Pengalaman ada, menurut ada. Saya lihat sekarang ini ada yang kurang paham di mana lokasi-lokasinya itu, karena kadang-kadang kurang dipelajari ya atau gimana. Karena beda produk dokter dulu dengan sekarang beda. Kalau kita dulu tamat dokter itu langsung diangkat jadi kepala puskesmas. Ya. Dan itu langsung dikasih jabatan, langsung dikasih mobil dinas, Ya. langsung dikasih supir, Ya. langsung dikasih rumah. Rumah ya. Tanggung jawabnya kan itu. besar ya. Iya. Tapi kan aneh juga kalau seorang dokter nggak bisa nyuntik gitu kan. Ya, maksudnya skillnya tadi kurang. Skillnya kurang ya. Itu harus diasahkan. Skill, diasah skill, ya sebenarnya. Kalau saya itu nggak mau, saya hanya nyuruh-nyuruh bidan. Ya. Justru saya harus ngajari mereka. Gimana cara masang infus yang standar gini supaya jangan sakit. Gimana caranya? Ya. Cara nyuruh. Kemudian cara nyuntiknya di mana posisinya? Bagaimana cara mengambilnya? Oke. Ajari. Makasih Bang, sudah kita berbincang-bincang 1,5 jam lamanya di Ruang Paslah. Mudah-mudahan sukses selalu, apa yang menjadi target dapat terwujud. Kemudian cita-cita juga dalam pengabdian ini mudah-mudahan menjadi sebuah catatan amal baik, amal ibadah untuk kita semuanya. Sahabat Istad FM, berani berbuat dan konsisten dengan apa yang kita kerjakan adalah langkah awal untuk mencapai
keberhasilan. Kemauan dan integritas yang ditopang rasa tanggung jawab akan mendorong langkah mencapai tujuan yang kita buat. Berjalan dan melangkah adalah modal utama untuk mencapai pada kesuksesan ini. Sahabat Istart FM, demikian kita sudah berbincang dengan narasumber kita, Bapak Dr. Sapi Siregar, SPOG, selama 1,5 jam di Ruang Paslah, yang tadi kita mengangkat tema abdi pada kehidupan dan kemanusiaan. Kita akan jumpa kembali minggu depan, waktu dan jam yang sama, kemudian dengan narasumber serta tema yang berbeda. Akhir kalam, mohon maaf kami atas segala kesalahan dan penyampaian kurang berkenan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 102.6 FM